Mari kita membuka surat Roma. Rencana kita sesudah selesai surat Roma, kita akan belajar dari surat Galatia. Karena dalam surat Galatia kita masih jumpa undang-undang Taurat. Jadi pergumulan gereja pada abad pertama kelihatannya adalah tidak jelas apa fungsinya Taurat. Dengan demikian mereka jatuh lagi kepada Taurat sesudah mereka mendengar Injil. Jadi sekarang pun bisa juga Taurat itu masih kuat sehingga Injil itu menjadi lemah. Mari kita membuka Roma pasal yang pertama ayat 11. Ini kesimpulan tidak semua, tapi ada beberapa untuk mengingatkan kita. Roma pasal 1 ayat 11. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Jadi tujuan surat ini ialah supaya iman orang Rom bisa dikuatkan. Paulus tahu bagaimana caranya untuk menguatkan iman jemaat. Ini pertama sekali kita merenungkannya. Jadi kalau kita membaca surat Roma, bisa kita akan mengambil kesimpulan hal-hal yang perlu rupanya untuk iman jemaat bisa dikuatkan. Jadi saya ulangi, sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani. Jadi Paulus itu punya karunia di dalam dia, ya. Karunia rohani maksudnya kekuatan yang diberikan Allah supaya jemaat itu bisa kuat imannya. Itu yang mau disampaikan di sini. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Jadi kalau kita baca surat Roma, tidak bisa tidak, itu isinya menguatkan, ya, menguatkan iman orang Rom. Ya, karena Paulus seringkali ditanya ataupun diminta, saudara-saudara, kalau ada berita untuk menguatkan iman jemaat ini, silakan berbicara. Jadi itu memang salah satu bagian yang bisa kita pikirkan dalam surat Roma ini. Bagaimana menguatkan iman jemaat. Ayat 12, yaitu supaya aku ada di antara kamu. Jadi cara menguatkan iman jemaat itu mesti ada bersama-sama dengan dia. Ya, makanya Allah kita, Yesus juga menguatkan iman kita, dia ada di tengah-tengah kita. Baru dikatakannya, yaitu supaya aku ada di tengah-tengah kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama. Jadi mungkin ditanyainya iman orang Rom. Dengan demikian terbangun iman orang itu kalau dia ditanya. Itu metodenya di sini. Yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama. Jadi orang Roma ini sudah ada imannya, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Jadi kalau dulu bahasa karonya ini kita buat, gestung kenapi nandai maka negara. Paulus beriman, jemaat Rom beriman, supaya bisa menjadi kuat, itu disatukan. Nah, ini renungan kita yang paling dalam. Karena itu dari satu sisi, kalau gembalanya saja terus khotbah, mati iman jemaatnya. Karena iman jemaatnya nggak bisa menguatkan iman gembalanya. Jadi satu arah dia, gitu.
Jadi cocok kali kalau kita dengar jemaat kita itu khotbah, sehingga bisa iman kita dikuatkan olehnya, dan juga bisa kita tahu di mana kekurangannya sehingga bisa kita tambahkan. Itulah tujuan surat Roma yang pertama, supaya menguatkan iman orang Roma. Jadi caranya untuk menguatkannya, ada memang karunia rohani di dalam diri Paulus ini yang mau dibagikannya. Karunia rohani yang ada di dalam diri Paulus, mari kita lihat ayat 17. Yang kedua itu kita buat ayatnya Roma 1:16 coba. Ya, jadi sudah lengkap dalam pikiran kita ya, bagaimana caranya menguatkan iman jemaat. Pertama tadi harus dia ada di tengah-tengah mereka. Pertama ada juga iman jemaat, ada juga iman Paulus, baru disatukan ya. Nah, barulah terhibur iman kita bersama. Oke. Jadi seringkali kalau kita kumpul, kalau Anda khotbah, saya dengar, itu bisa menguatkan imanku. Dan aku tahu juga di bidang mana yang masih perlu ditambahkan. Umpamanya setiap akhir khotbahnya ujungnya cuma satu, dosa diampuni. Oh, berarti dalam bidang ini sudah jelas. Ya, tapi yang lain belum, jadi ditambahkan yang lain ya. Nah, sekarang kita masuk ayat 16. Jangan lupa konsep tadi ya, konsep menguatkan iman jemaat. 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Kata yang tidak bisa kita lupa dalam belajar surat Roma ialah aku mempunyai keyakinan. Jadi bisa iman Anda kukuatkan kalau aku sudah memiliki keyakinan yang kokoh. Itu pertama ya. Jadi kalau aku tidak memiliki keyakinan, tidak mungkin aku menguatkan iman saudara. Kalau aku pun Senin Kamisnya pengertianku tentang firman Tuhan, bagaimana aku bisa menguatkannya? Makanya dalam ayat 16 ini, secara karunia rohani, tadi kan ya, aku mau membagikan karunia rohani kepadamu katanya ya. Jadi karunia rohani yang apa yang dimiliki Paulus? Dia memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil, dan Injil inilah yang menyelamatkan. Sudah bisakah pelan-pelan ya? Karena ini kita masuk dalam kesimpulan. Iya. Jadi Roma 16, Paulus memiliki keyakinan yang kokoh itu. Dari mana munculnya teologi Paulus yang kokoh itu? Saya buat juga di sini tambahannya. Teologi Paulus atau pengalaman Paulus kah? Saya ulangi, teologi Paulus ataukah pengalaman Paulus dengan Allah? Makanya dia katakan ini pengakuannya, aku memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil, bahwa Injil itulah yang menyelamatkan. Kapan Paulus sampai kepada iman itu? Nah, saya tambahkan karena kita baru selesai KKR Paskah. Kita ingat itu Thomas. Thomas itu apa teologianya? Pasti Anda katakan ya, ya Tuhanku, ya Allahku. Ya, jadi Paulus memiliki keyakinan yang kokoh dalam pengalamannya bahwa Injil inilah yang dapat menyelamatkan. Ya, pasti kita langsung ingat, guru, murid tidak mungkin melebihi guru. Jadi kalau gurunya nggak memiliki dasar iman yang kokoh dalam Injil, bagaimana bisa jemaatnya memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil? Inilah berkat karunia rohani yang Paulus mau bagikan kepada orang Rom.
Jadi kalau Paulus sendiri tidak ada pengakuannya tentang Yesus, makanya Thomas, ya Tuhanku dan ya Allahku. Keyakinan yang kokoh dalam diri Paulus ini pastilah dari mana datangnya. Ya pasti kita akan bicarakan nanti lebih jauh ya. Iya, tapi inilah yang mau dibagikannya karena ada imannya ini, dan inilah yang mau dibagikannya dalam surat Roma ini. Aku memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil itulah yang bisa menyelamatkan. Ya, jadi teologi Paulus boleh Anda katakan pengakuannya. Jadi jangan kita pisahkan isi khotbah kita dengan pengalaman kita dengan Tuhan Yesus. Itu nggak boleh menguatkan iman orang lain. Ya, karena tadi temanya kan menguatkan iman itu, pengalaman Anda dengan Tuhan akan sangat menolong supaya orang lain juga bisa dikuatkan imannya, karena Anda sendiri memiliki inilah yang paling benar di dalam hidupku dan aku hidup di dalamnya. Itu ingat ya. Sudah nggak usah lama kali kita, karena ada beberapa ya. Kalau memang Injil itulah kekuatan, ya, dan semua orang sudah berbuat dosa. Ini agak lama kita. Roma 3:23. Coba kita renungkan ini yang sudah gampang ya. Roma 3 ayat 23. Saya baca. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Pernahkah Anda berpikir dari mana Paulus mengambil kesimpulan itu? Dari mana surveinya? Makanya dia sampai mengatakan semua orang telah berbuat dosa. Ataukah itu dibuat-buatnya saja? Pasti kalau Anda membaca surat Roma pasal 1, dia ceritakan soal dosa orang yang bukan Yahudi. Itu Roma pasal 1 ya, mulai dari ayat 18. Kamu mengenal Allah dari ciptaan dan dari kuasanya ya, tetapi kamu tidak memuliakan Allah sebagaimana seharusnya ya. Ya. Baru kalau kita masuk pasal 3, itu Roma pasal 3 ini banyak kali dikutip dari perjanjian lama. Umpamanya saya baca saja Roma 3:10. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ini dikutipnya dari perjanjian lama. Jadi dasar Paulus mengatakan Roma 3:23 itu dilihatnya orang yang tidak memiliki Taurat, orang yang bukan Yahudi. Sesudah itu dilihatnya pula kehidupan orang Yahudi yang memiliki Taurat, dan di dalam Tauratnya itu dikatakan bahwa tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Baru dikatakannya juga saya ulangi, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Akhirnya dikeluarkannya lah ayat itu, Roma 3:23, semua orang sudah berbuat dosa. Itu landasannya. Jadi kalau kita lanjutkan lagi, bagaimana caranya Paulus bisa sadar semua orang berdosa? Masuk lagi dia Roma 5:12 ya. Kita ini katanya ya, bahwa keturunan dari satu orang ya, dan satu orang berbuat dosa, maka dosa pun menjalar katanya. Itu Roma 5:12 ya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Dari mana Paulus mengambil dasar bahwa semua orang berdosa? Dia ambil dari Kejadian pasal 3. Dari satu orang dosa tadi menjalar, akhirnya semua orang sudah berbuat dosa. Itulah. Jadi bisakah ini menguatkan iman kita? Ya pasti bisa. Ya. Jadi semua orang sudah berbuat dosa, itu yang mau diungkapkannya di sini. Dari mana dia tahu? Kalau orang yang tidak punya Taurat, dia tidak memuliakan Allah walaupun dia melihat ciptaan Allah.
Kalau orang punya Taurat, tidak mencari Allah satu orang pun. Barulah yang terakhir, memang kita berasal dari satu orang, itulah Kejadian pasal 3, maka dosa itu menjalar dari satu orang kepada orang-orang lain. Makanya semua kita ini sudah berbuat dosa. Baik, yang keempat, Roma 3:20. Itu apa yang dikatakan di situ? Roma 3:20 ini nanti disambung di surat Galatia. Tapi Paulus di surat Roma pun sudah disinggungnya. Roma 3:20, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya, jadi sudah bisa kita bayangkan ya. Tadi dia mulai, aku memiliki karunia rohani ya. Aku memiliki karunia rohani supaya supaya iman kita bisa dibangun bersama. Itu tadi kalimatnya ya. Jadi karunia rohani yang sudah kita lihat, Paulus mulai ungkapkan ya tentang keyakinannya sendiri dulu ya. Ya, jadi karena untuk membagikan karunia rohani kepada orang lain, iman kita dulu kita katakan kepada orang itu, sikap kita terhadap Injil yang dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Baru dia masuk kepada semua orang sudah berbuat dosa. Bagaimana dia mengetahui semua orang sudah berbuat dosa? Jelas tadi mulai ya, diperhatikannya orang pelbegu, dibuatnya Roma pasal 1 ya, mulai 18. Oh, diperhatikannya juga orang Israel yang punya Taurat. Oh, dikutipnya semua orang ini juga sudah berdosa. Nah, baru diperhatikannya lagi Roma 5:12. Oh, ini dari semua orang satu dosa masuk ke dunia dan akhirnya dosa itu sudah menjalar. Inilah berkat rohani yang sekarang sudah kita lihat apa yang dipaparkan Paulus dalam berkat rohaninya untuk menguatkan iman orang Roma itu. Sekarang masuk dia Roma 3:20, hubungannya dengan Taurat. Sebab tidak seorang pun yang dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Sekarang seolah-olah Paulus menyampaikan berkat rohaninya ini kepada orang-orang Yahudi yang memiliki Taurat yang tinggal di Roma. Ya, itu makanya Roma jumpa pula kita soal makan dan minum ya. Ya, tapi dia katakan itu kepada mereka karena untuk menguatkan iman orang, kan kita tahu yang mana yang bisa menyelamatkan, yang mana yang tidak bisa menyelamatkan. Supaya bisa kita kenyang makan, kan kita harus tahu yang mana makanan yang membuat kita kenyang, yang mana makanan yang tidak membuat kita kenyang, ya kita jauhkan. Maka dikatakannya di sini untuk menguatkan iman itu harus juga kita tahu yang mana yang bisa menyelamatkan. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Kedua, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi Taurat itu dalam surat Roma ini menunjukkan supaya kita mengenal dosa. Jadi kalau begitu Taurat itu dalam surat Roma sama dengan alat periksa. Alat periksa tensi umpamanya ya. Ya, diperiksa, oh tensimu tinggi, menyatakan dosa dia. Oh tensimu sekarang ini tidak normal lagi, gitu ya. Jadi hukum Taurat di dalam surat Roma pasal 3:21 tidak bisa menyelamatkan. Kenapa tidak bisa? Jadi kalau kita ditanya, kenapa Taurat itu tidak bisa menyelamatkan? Masih mau lebih dalam sedikit ya? Oh, itu nanti kita jumpa dengan ide surat Galatia. Kenapa Taurat itu tidak bisa menyelamatkan? Jawabnya tidak payah ya. Karena Taurat tadi gunanya untuk apa? Iya, untuk menyatakan kesalahan. Jadi Taurat itu bukan obat untuk penyakit dosa. Iya.
Jadi kalau katakanlah alat ronsen, ya alat ronsen itu hanya menyatakan, oh ini paru-parunya sudah sakit. Oh ini diperiksa oleh darahnya, oh ini dia sudah kena penyakit ini. Itu bukan obat. Jadi Taurat itu bukan obat untuk menyembuhkan dosa. Dosa itu kan kita sudah sakit, kita sudah bersalah di hadapan Allah, kita sudah dijatuhi hukuman. Apa obatnya? Bukan Taurat. Itu dulu kita sehati dulu. Iya, jadi sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Alasannya karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Untuk mengenal dosa itulah fungsinya Taurat, bukan untuk obat dosa. Iya, bukan untuk bagaimana dosa diampuni. Bukan itu Taurat fungsinya. Jadi kalau Anda melakukan undang-undang Taurat yang diterima oleh Musa, ya, diterima oleh umat Israel katakanlah, oh itu bukan obat dosa itu. Iya, nggak akan sembuh dibuat Taurat dosa. Umpamanya katakanlah satu penyakitnya tadi dikatakan oleh hukum Taurat, janganlah kamu berzina. Dia sudah berzina, mana bisa sembuh karena undang-undang itu penyakit zinahnya itu kan nggak bisa sembuh. Itu maka ada cerita dalam Alkitab, ditangkap dia, mau dilempari dengan batu, karena itulah undang-undang Taurat sudah berpenyakitan dia, supaya dibunuh dia, dibinasakan, dijatuhi hukuman Taurat. Tetapi waktu datang Yesus, Anda bisa langsung ingat ya, iya, Yesus itulah obatnya. Iya, kalau Taurat orang Farisi tadi tidak salah, karena memang undang-undang Taurat menurut Musa, orang ini sudah tertangkap berbuat dosa, karena itu harus dilempari. Itu kan sudah ditunjukkan penyakitnya. Penyakitnya ini sudah diponis, inilah hukuman yang harus dijatuhkan sama dia. Tapi waktu Anda lihat Yesus ada di situ, Yesus bisa memberikan obat, ya. Makanya Yesus itulah, Injil itulah kekuatan Allah. Nah kembali ya, jadi bisa iman kita dikuatkan. Jadi Taurat kita lakukan umpamanya ya, nggak akan dapat menyelamatkan, karena Taurat dibuat bukan untuk obat dosa, bukan untuk membawa kita ke surga, tetapi Taurat supaya kelihatan berapa banyak dosa kita, berapa banyak penyakitnya, berapa dalam sudah dosa itu. Nah disitulah jawabnya. Injil itulah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi bisa iman kita kuat kalau tahu kita fungsinya Taurat. Di sini satu aja nanti, karena di Galatia nanti kita akan membahas fungsinya Taurat lebih banyak ya. Di sini cuma satu fungsi Taurat yang diungkapkan di sini, yaitu Taurat itu untuk menyatakan banyaknya dosa, untuk menyatakan penyakit. Taurat itu bukan obatnya dosa dapat diampuni. Jelas ya? Nah, apalagi yang kita ingat dalam surat Roma. Di sini saya buat ya. Nah, saya ulangi lagi. Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Saya tambah di belakang di sini dalam tulisanku ini. Inilah pengalaman Paulus. Jadi kenapa Paulus sampai kepada Taurat tidak menyelamatkan? Karena itulah pengalaman teologianya. Itu dituliskannya dalam Filipi pasal 3 ayat 9. Makanya bisa kita membagikan berkat rohani kalau tahu kita apa yang telah kita miliki, dan yang kita miliki ini bisa kita bagikan kepada orang lain. Paulus katakan Taurat tidak menyelamatkan karena itulah pengalamannya.
Itu dituliskannya di dalam surat Filipi pasal 3 ayat 9. Karena orang Filipi ini jatuh lagi kepada Taurat tadi, karena menurut dia Taurat tadi juga bisa menyelamatkan. Saya baca Filipi 3 ayat 9. Berarti seluruh pasal 3 surat Filipi ini membicarakan Taurat tidak menyelamatkan. Dan Paulus membagikan berkat rohaninya, kesaksiannya di sini. Saya baca 9. Dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Makanya kalau Anda baca di atasnya, dulu kurasa mungkin itu, tetapi salah, kata Paulus. Ya, maka dikatakan di 9 ini, kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi mula-mula Paulus ini melawan Injil, karena menurut dia Taurat tadi bisa menyelamatkan dia. Sesudah dia memiliki pengalaman ini, barulah dia ungkapkan, bukan karena aku melakukan Taurat, tetapi karena percaya kepada Kristuslah aku dibenarkan di hadapan Allah. Jadi tahu dia apa yang tidak bisa menyelamatkan, dan tahu juga dia apa yang bisa menyelamatkan. Maka iman kita bisa dibangun. Sudah sampai di situ? Sudah, saya ulangi dari atas ya. Saling menguatkan itu tadi. Jadi nanti kalau ada pikiran kita bagaimana saling menguatkan iman, kita baca terus ke bawah. Kita bisa saling menguatkan iman satu dengan yang lain kalau ada iman yang kokoh dan itu disatukan. Baru semua orang telah berbuat dosa. Tahu kita, semua kita orang berdosa. Dari mana kita tahu? Itulah surat Roma dibagikannya. Nah, barulah Taurat tidak menyelamatkan orang berdosa tadi, karena Taurat itu hanya menyatakan kesalahan. Taurat itu bukan obatnya dosa. Sekarang kelima. Yang kelima itu Roma 5 ayat 1, kurasa kubuat di sini. Iya kah? Roma 5 ayat 1 ya. Inilah bagian-bagian yang bisa kita ingat. Roma 5 ayat 1. Itu dikatakannya soal pembenaran tadi. Saya baca. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang Anda senang di sini kalau dikatakan orang bertobat? Orang sudah diselamatkan. Sebab itu kita, termasuk Paulus ya, karena memang prinsip bisa menguatkan iman satu dengan yang lain, pakai kata kita. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman di dalam Yesus, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi orang yang sudah dibenarkan ini ada hubungannya damai dengan Allah. Jadi nggak perlu lagi dicari Taurat supaya membuat hati kita ini sejahtera. Saya ulangi, tidak perlu lagi diambil Taurat supaya hati kita ini sejahtera. Karena Kristus yang tadi itu yang membuat sejahtera dalam hati kita, bahwa sudah selesai permusuhan. Jadi kalau kita tidak berminggu lah, katakan hari Minggu, kita tidak memberikan persembahan, kita tidak berdoa gitu ya, umpamanya, ya, itu tidak ada hubungannya dengan keselamatan kita tadi.
Kalau kita tambahkan pun itu, enggaknya tambah sejahtera kita di hadapan Allah. Karena ini tidak akan menyangkut hubungannya dengan keselamatan. Ya hanya karena kalau Anda sibuk nggak bisa berminggu, ya nggak apa-apalah. Tapi bukan untuk menambahkan aku rajin berminggu, aku rajin berikan persembahan, aku rajin berdoa supaya aku diselamatkan. Itu belum ada damai sejahtera di dalam hidup kita. Itu masih ada kita rasa kurangnya kalau kita tidak tambahkan Taurat tadi, salah. Ya kan, makanya Paulus katakan tadi sini, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera. Ya, dalam damai sejahtera. Dengan Allah kita memiliki damai sejahtera. Tidak ada lagi permusuhan ya. Kalau Adam begitu dia berbuat dosa, kan langsung terjadi permusuhan dengan Allah ya. Ya, Adam ya. Demikian juga Kain ya. Kain juga ada permusuhannya dengan Allah sesudah dia bersalah. Di mana persembahannya tidak diterima, di mana dibunuhnya adiknya si Habil ya. Ada permusuhan di dalam dia. Nah, di sini tidak demikian lagi. Tadinya kita orang berdosa, tadinya kita jauh dari Allah, tadinya kita bermusuhan dengan Allah, tadinya hati kita tidak memiliki damai sejahtera karena hati nurani kita menuduh kita sudah berbuat dosa. Sekarang karena iman di dalam Kristus Yesus, kita memiliki damai sejahtera. Bagaimana saya menceritakan damai sejahtera ini dalam pikiran Paulus? Bolehkah Anda menceritakan damai sejahtera ini yang dimiliki oleh Paulus dalam pengalamannya? Saya buat di dalam catatan saya Kisah Rasul pasal 9 ayat 1. Kan di situ Paulus ini satu sisi dia musuh Allah, satu sisi dia teman Allah. Jadi dalam Kisah Rasul pasal 9 itu kedudukan Paulus dua hal. Satu, dia musuh Allah betul-betul, mau membunuhi orang-orang yang memanggil nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menjumpai dia di situ. Begitu ya. Dan begitu dia buta, dan begitu Ananias, dan di dalamnya itulah Tuhan Yesus katakan, engkaulah yang akan menyatakan namaku kepada bangsa-bangsa. Musuh menjadi yang dipercayai oleh Tuhan Yesus. Tadi dia musuh Allah, melawan Allah. Sekarang Allah mengangkat dia. Ya, sekarang dialah. Makanya Ananias pun harus menerimanya. Karena Ananias sendiri kan keberatan ya. Dilaporkannya sama Tuhan Yesus, orang itu datang kemari katanya untuk mau membinasakan orang yang memanggil nama Tuhan katanya. Tapi Tuhan Yesus katakan kepada Ananias, iya katanya ya, tapi orang ini adalah alatku katanya, untuk memberitakan namaku katanya kepada bangsa-bangsa dan kepada raja-raja, karena namakulah nanti dia akan banyak mengalami penderitaan. Inilah damai sejahtera. Jadi Paulus walaupun dia menderita dalam mengabarkan Injil, itu bukan karena dosanya waktu dia belum bertobat. Karena kalau kita bertobat, lantas datang kesengsaraan hidup kita, bisa kita bayangkan, oh ini karena buah pertobatanku yang dulunya ini gitu ya. Inilah hasil dosaku yang sudah lewat gitu ya. Tapi dalam Roma pasal 5 bukan itu yang dimasukkan Paulus. Ya, makanya dia pakai damai sejahtera Allah oleh iman di dalam Yesus Kristus. Beda dengan Taurat. Kalau Taurat ada cacat yang kita persembahkan, dalam hati nurani kita langsung menuduh, ini kan cacat kau buat. Ya, domba yang kau persembahkan ini buta. Kan langsung kita merasa bersalah di hadapan kita waktu kita memberikan persembahan dari domba yang cacat ini. Tetapi di dalam Kristus iman kita bukan lagi demikian. Memiliki damai sejahtera. Makanya kalau kita tanya Paulus, bagaimana menurut Paulus damai sejahtera, berdamai dengan Kristus? Bagaimana Paulus dulu mengisnya? Akulah yang paling jahat, kan gitu Paulus ya. Akulah yang paling berdosa daripada mereka. Tetapi sekarang karena anugerahnya,
Aku telah disayangi dan aku sudah dipercayai untuk memberitakan namanya itu. Memiliki damai sejahtera, berhentilah permusuhan itu antara Allah. Makanya salib sudah jelas, kita nggak saya akan ulang lagi. Ya, di dalamnya lah semua damai sejahtera itu tercapai karena murka Allah telah ditumpahkannya. Sehingga sekarang ada damai bagi setiap orang yang ada di dalam Kristus. Pauluslah mengungkapkan itu dalam Roma pasal 5 ini. Pembenaran karena iman dalam Kristus. Inilah pengakuan Paulus waktu dia mulai bertobat dari Kisah Rasul pasal 9. Baru satu lagi ayat pasal 8 ya. Pasal 8 pun lama kita di sini. Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1 itu juga masih dalam hubungannya bagaimana kita sudah berada dalam posisi yang benar ya. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Maksudnya tidak ada lagi penghukuman ya. Tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus. Jadi nggak perlu lagi ditambahkan supaya hukuman itu tidak menimpa diri kita. Nah, makanya di sini nanti ditambahkannya tentang Roh Allah sudah dikaruniakan kepada kita. Itulah tandanya kita sudah diterima menjadi anak-anak Allah. Ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia tidak lagi ada di bawah penghukuman. Nah, itu yang dapat saya sampaikan di sini. Baru Roma 12 ayat 3. Itu kita baca pelan-pelan. Roma 12 ayat 3. Karena mulai Roma pasal 12 ke belakang itu kehidupan orang yang sudah dibenarkan, orang yang tidak perlu lagi dihukum. Masuk Roma pasal 12 ayat 3 kita baca. Iya kah? Roma 12 ayat 3 saya baca. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Jadi pertobatan itu rupanya membuat kita bisa pede menilai diri kita sendiri. Ini kalau di sini. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan Allah kepadaku. Jadi Paulus ini apa yang ada sama dia itu hanya karunia Allah semua. Karena sebelum dia bertobat, apapun enggak ada sama dia. Yang ada sama dia hanya hukum Taurat. Jadi karunia yang dimaksudkan Paulus di sini, apa yang dikaruniakan Allah itu, itulah yang kuberikan kepadamu. Saya ulangi. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Di sini bisa kita sering kena pencobaan. Enggak tahu kita sejauh mana karunia Allah dalam hidup kita, sehingga kita memikirkan, menghayalkan yang tidak-tidak, tetapi tidak sesuai dengan ukuran iman yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Saya ulangi. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri. Makanya ayat 3 ini membuat orang-orang yang sudah di dalam Kristus tadi apa? Pede ya. Tahu ya, percaya diri. Paulus di sini percaya diri betul. Sesuai dengan yang dikaruniakan Allah kepadaku, itulah makanya aku berkata-kata kepadamu. Pede betul dia, karena itu bukan dari dirinya sendiri, tapi dari yang dianugerahkan oleh Allah. Ya, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan,
Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi hidup berjemaat, kita harus melihat apa yang dikaruniakan Allah kepadaku, dan aku tidak melebihi bertindak daripada apa yang dikaruniakan Allah ini kubuat. Sehingga kita pede dalam semua tindakan kita di tengah-tengah persekutuan orang percaya. Kita tidak merasa lebih, dan kita juga tidak merasa kurang dari orang lain. Tetapi yang dikaruniakan Allah kepada aku dalam bagian ini, inilah dia. Jadi ilustrasinya, kaki pasti dia pede kali berjalan. Tapi kalau tangan dibuat berjalan, dia pasti ragu-ragu, karena dilihatnya kekuatannya nggak sama dengan kaki. Jadi kata ini rupanya mungkin penting kali kita coba pegang ya. Dalam pikiran saya belakangan ini memang, kalau kita bisa melayani Allah dari kekuatan kita sendiri, sebenarnya itu sangat berdosa kita. Itu dalam pikiranku ya. Karena itu bisa kubuktikan dari Alkitab. Umpamanya lah, murid-murid yang ke-12 diutus. Ingat itu ya. Waktu dia diutus, diberikan oleh Tuhan Yesus kepadanya kuasa. Yesus memberikan kuasa kepada mereka, membangkitkan orang mati, mentahirkan sakit kusta, menyembuhkan orang sakit, mengusir orang kerasukan setan, gitu ya. Ya, itu diberi kuasa. Dalam pikiran saya waktu saya mula-mula belajar Alkitab, belum sejauh itu. Sesudah itu jumpa lagi Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem sampai ke Samaria, ke Judea dan Samaria dan ke ujung bumi. Tetapi tinggallah di Yerusalem sampai engkau diberi kuasa oleh Roh Kudus juga, gitu. Oh, betul juga ini kupikir. Baru kembali sedikit aku kepada perjanjian lama. Katakanlah Raja Daud. Dia karena diurapi oleh Samuelnya, dia baru bisa menjadi raja. Allah yang memberikan kuasa kepada raja, baru dia bisa menjadi raja. Maka layanilah Allah sesuai dengan karunia yang dianugerahkannya kepada kita, supaya dalam hal itu Allah dipermuliakan. Kurasa betul aku kupikir. Jadi tidak ada kesombongan Rasul Paulus, walaupun dia melebihi rasul-rasul yang lain. Walaupun dia bisa banyak mengabarkan Injil dan mendirikan gereja-gereja dan mujizat yang terbanyak terjadi dalam hidup Paulus, tapi dia nggak pernah sombong. Kenapa dia nggak pernah sombong? Karena pengakuannya tadi. Yang diakuinya kan sesuai dengan karunia yang dianugerahkan Allah kepadaku. Sekarang ini dimilikinya, disampaikannya kembali kepada jemaat. Supaya jemaat juga melayani Allah sesuai dengan karunia iman yang dikaruniakan kepadanya. Sehingga terjadilah saling membutuhkan satu dengan yang lain dan tidak merasa ada kelebihan. Ya, karena kalau hanya martel, tahu martel ya? Martel itu tidak bisa menokok paku. Martel itu bisa kuat kalau dia di tangan tukang. Kalau martel ini tidak dipakai oleh tukang, ya dia hanya benda biasa saja. Tapi waktu martel ini di tangan tukang, itu bisa dia memecahkan batu, bisa dia memaku paku, bisa rumah bisa kuat dibuatnya karena martel ini di tangan tukang tadi. Jadi kita ini sama dengan martel itu. Karunia yang dianugerahkan Allah ininya kita pakai. Makanya dalam pikiran saya memang dosa, aku pikir. Kalau kita melayani Allah dengan kekuatan diri kita sendiri. Contohnya nanti kalau kita berhasil pun kita yang mau dipuji. Karena itu karena usaha kita, gitu ya.
Maka layanilah Allah sesuai dengan karunia yang dianugerahkannya kepada kamu, supaya nama Allah dipermuliakan. Jadi kekuatan Paulus dalam karunia itu ya Allah yang menganugerahkannya. Demikian juga iman. Karena kita tidak sama jumlah besarnya iman kita masing-masing. Kalau dari sini sesuai dengan ukuran iman yang dianugerahkan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi iman itu dikaruniakan. Sejauh yang kita perlu iman, sejauh itu diberikannya. Jadi nggak salah ya. Jadi kalau kita masuk Roma pasal 12 tadi kan hebat kali di atas ya. Persembahkanlah tubuhmu yang hidup katanya ya. Aku nggak sanggup aku membacanya itu. Iya karena terlalu kurasa terlalu hebat ya. Tapi kalau sejauh yang Tuhan karuniakan, persembahkanlah itu kepada Allah, kurasa bisa. Karena itu yang diberikannya, apa salahnya kalau itu juga kuberikan. Sudah ya? Jadi melayani di dalam Korintus pasal 12 ini dengan kekuatan yang Allah anugerahkan. Waktu mengutus rasul-rasul diberikan Tuhan Yesus itu ya. Itu kan Matius pasal 10 ya. Nah, waktu mengutus rasul-rasul lagi dalam kisah para rasul diberikannya Roh Kudus, sesudah itu mereka pergi. Karena Roh Kudus itu namanya kan pengurapannya. Roh Kudus itu kan di situ kuasa Allah yang ada di dalam diri manusia supaya dia tidak kekurangan ya, baik dalam kuasa, demikian juga dalam hikmat dan sebagainya ya. Nah, makanya di dalam perjanjian lama pun nabi-nabi kah, raja kah, imam kah harus diurapi dengan minyak lambang Roh Kudus Allah diberikan kepadanya. Karena itu karunia Allah itu bukan dari diri kita sendiri. Jadi ini pede kita, karena apa yang diberikan Allah dalam diri kita ini diberikan Allah. Jadi harus kita pede pula, jangan pula yang diberikannya itu kita nggak pakai. Itu salah pula. Itu kembali lagi kekuatan kita pakai. Iya, baik, itulah yang bisa kita lihat ayat 2 pasal 12. Dan terakhir, ya ini kan surat Paulus terakhir ya, karena kesan kita, saya pilih Roma 15 ayat 24. Ya, Roma 15 akhirnya ya. Ya, banyak yang lain, tapi inilah yang saya mau sampaikan. Paulus menjelaskan dasar-dasar tulisannya ya, pasal 15. Saya baca ayat 24. Aku harap dalam perjalananku ke Spanyol aku dapat singgah di tempatmu. Jelas ya tadi ya. Dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Itu boleh kita baca mungkin dari ayat berapa itu ya. Ini kan menceritakan perjalanan Paulus yang mau berangkat ke Spanyol dalam misinya. Ya, supaya mereka ini menolong dia. Tapi saya hilang ayatnya. Mengenai dia katakan, aku mau pergi ke Spanyol dan kamu mengantarkan aku ke sana. Ada lihat ayatnya di situ kah? Itu pasal 15. Ya, tapi inilah dulu. Jadi kalaupun nanti Anda di mana ayatnya Spanyolnya itu ayat 28 kurasa ya. 24 kah? Kesananya kemana? Ya, itu ayat 28. Apabila aku sudah menunaikan tugas itu dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu. Itu maksudnya ya. Jadi ayat 24 sama ayat 28 Paulus menyatakan itu. Ya, ke sana itu maksudnya ke Spanyol ya. Jadi kembali lagi kita lihat apa karunia rohani
yang Paulus mau ungkapkan dalam bagian ini? Untuk menguatkan iman orang Rom. Nggak bisa enggak, kita harus kembali. Karunia rasulnya sebagai utusan misi akan dilanjutkannya ke sana. Karena itu karunianya. Jadi orang itu bisa melihat karunia Paulus ini sudah mengabarkan Injil semuanya di daerah Asia. Sekarang dia singgah di kota kita. Dan dia mau berangkat menuju ke Spanyol. Sesudah dia singgah di Yerusalem. Kalau tadi dia mulai misinya dari Antioquia. Sekarang mulai misinya dari Roma menuju Spanyol. Maka jemaat Roma lah. Jadi bisa dilihat Paulus, jemaat Roma ini punya karunia untuk menolong dia sesuai dengan karunia iman yang Tuhan anugerahkan kepada jemaat Roma, supaya Paulus diantarkan oleh orang Roma ini, supaya nanti dia berangkat ke Spanyol untuk melanjutkan apa? Aku memiliki keyakinan yang kokoh. Untuk melanjutkan yang mana? Semua orang telah berbuat dosa. Melanjutkan yang mana? Taurat tidak menyelamatkan. Melanjutkan yang mana? Di dalam persekutuan dengan Kristus kita memiliki damai sejahtera. Melanjutkan apa? Siapa yang di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman bagi dia. Jelas bagi jemaat Roma bahwa apa yang dikatakannya ini sekarang dia lakukan sekali lagi. Iya, karena kita tadi kan bagaimana menguatkan jemaat. Jadi dalam satu sisi mungkin juga lah ini jemaat Roma sehingga kuat ya. Karena kita tahu jemaat Yerusalem tidak terlalu lama akan hancur semuanya. Maka pusat misi akan pindah ke Roma ya. Ya, jadi bisa juga ini berita yang selanjutnya. Karena gereja di Yerusalem kan nanti hilang ya. Dan akhirnya Roma lah menjadi pusat semua nanti perkembangan gereja ya. Nah mungkin setelah mereka ini tahu dasar-dasar karunia yang mereka miliki dan mereka melakukannya dengan karunia yang dianugerahkan itu, maka mereka bisa melayani Allah dan bisa memuliakan Allah. Jadi apa yang kita ambil dalam kesimpulan kita ini? Pasti bagaimanakah aku bisa menguatkan satu dengan yang lain? Itu harus aku sendiri memiliki apa yang aku yakini. Dengan dasar yang aku yakini ini, inilah yang dikaruniakan Allah iman bagiku. Dengan karunia iman yang Tuhan berikan ini, aku mau membagikan imanku ini kepada saudaraku yang lain. Maka iman orang ini juga bisa akan dibangun lagi. Dan dengan demikian terjadilah berkat rohani masing-masing yang Tuhan anugerahkan dalam jemaat ini bisa bersatu. Sehingga kuatlah jemaat itu satu dengan yang lain. Iman yang satu menguatkan iman yang ini, iman yang satu menguatkan iman yang sini. Karena Allah telah mengaruniakan ukuran iman kepada kita masing-masing sesuai dengan yang dikehendakinya. Sehingga kita tidak akan memandang, oh imanku kuat, iman si anu tidak kuat. Tidak, karena itu kan yang dianugerahkan kepada kita. Allah yang memberikannya, bukan milikku sendiri. Supaya aku pakai karunia Allah ini tadi untuk melakukan pekerjaannya di tengah-tengah jemaat. Apa yang bisa kita ambil malam ini dalam kesimpulan surat Roma ini? Ambillah. Yang itulah yang dikaruniakan Allah kepada Anda. Kalau saya tadi kan saya ambil satu sisi. Karena Paulus berkata, aku melayani sesuai dengan yang dikaruniakan Allah. Maka Paulus tidak melayani berdasarkan karena dia muridnya Gamaliel yang terkenal orang Farisi. Tidak. Dia melayani berdasarkan karunia yang Allah berikan kepadanya. Maka dengan itu teringatlah saya. Maka semua yang melayani Allah bukan karena kekuatannya. Mulai dari perjanjian lama. Oleh karena Allah memberikan kuasa kepada dia. Makanya di perjanjian lama diurapi nabi, ya. Itu diurapi itu artinya kan lambang Allah memberikan Roh Kudus kepadanya supaya dilihat saudara-saudara yang lain, ya. Iya, baru kita masuk masa Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya. Diberikannya kuasa kepada murid-murid itu.
Nah, baru sesudah dia disalibkan, tunggu dulu ya, nanti datang Roh Kudus, baru kau bisa menjadi saksiku, katanya. Baru mereka pergi. Sekarang gereja berdiri sama. Sesudah berdiri gereja, gereja juga harus menggunakan karunia yang ada padanya untuk melayani Allah. Itu jumpa kita di dalam surat Efesus itu. Layanilah seorang sesuai dengan apa yang dikaruniakan Allah. Karena itu bisa kita garis bawahi. Aku tidak akan melayani berdasarkan kekuatanku, tetapi aku melayani berdasarkan karunia. Tahu karunia ya? Aku akan melayani berdasarkan kuasa, kemampuan yang diberikan oleh Allah kepadaku. Sehingga kalaupun berhasil, itu bukan hasilku. Ya, walaupun murid-murid waktu dia kembali kan bangga dia ya, Tuhan, semua setan-setan kami usir dalam namamu, katanya ya, karena sukacitanya dia ya. Tapi Tuhan Yesus katakan, oke lah, tapi janganlah kau bersukacita karena itu, tetapi bersukacitalah karena namamu telah tertulis di sorga. Jadi kalau jemaat melayani berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadanya, ya tidak ada yang sombong. Makanya semuanya kita melayani berdasarkan apa yang Allah anugerahkan. Ya akhirnya puji-pujian kita hanya kepadanya saja. Bolehkah kita berdoa karunia yang dianugerahkan Allah ini supaya kita pakai? Itu jumpa lagi nanti kita ya. Dikaruniakannya 5 ya, talenta ya, 2 talenta dan 1 talenta. Yang paling jahat yang dapat karunia 1 tapi nggak dipakainya. Itu yang paling jahat ya. Iya, saking sedikitnya mungkin karunianya disimpannya. Yang 5, oh Tuhan, 5 Tuhan kasih. Sekarang sudah aku mampu 10. Oh baik katanya. Oh yang 2 juga sama. Yang 1 jahat dia gitu ya. Ya, jadi marilah kita merenungkannya. Kalaulah boleh ya, marilah kita supaya kita melayani bukan berdasarkan karunia yang ada pada kita, yang kita miliki, tetapi mari kita melayani bukan karena kekuatan diri sendiri, tetapi apa yang dikaruniakan Allah, itulah kupakai untuk melayani dia, sehingga dialah yang terpuji, bukan aku. Terima kasih banyak. Minggu depan kalau masih ada hari, kita masuk surat Galatia. Penekanan surat Galatia antara Injil dan Taurat. Penekanan surat Galatia, apa kamu dapat melalui Injil dan apa kamu dapat melalui hukum Taurat? Itu kurang lebih di antara itulah kita. Jadi kalau ada yang mau baca surat Galatia boleh, karena itu hanya 6 pasal ya. Boleh dibaca. Mari kita berdoa. Kami diangkat melihat karunia yang Tuhan anugerahkan. Memang kalau Tuhan tidak karuniakan nafas saja pun kami tidak bisa hidup di bumi. Kalau Tuhan tidak memberikan matahari saja pun kami tidak bisa hidup di bumi. Sekarang karena Tuhan memberikan karunia, kemampuan rohani, benih ilahi yang dari Roh Kudus, dan itulah Tuhan ingin kami pakai untuk menguatkan iman satu dengan yang lain. Kami harus memiliki keyakinan yang kokoh. Kalau ada di antara kami belum memiliki keyakinan yang kokoh dalam hal apapun, dia belum bisa mengungkapkan imannya, tolonglah kami Tuhan, supaya kami masing-masing ada karunia yang Tuhan sudah anugerahkan, dan di dalamnya lah kami hidup. Surah Roma sudah kami akhiri, dan berkat-berkatnya sudah kami tahu. Sekarang kami mendoakan kalau minggu depan masih Tuhan izinkan belajar kami bersama-sama surat Galatia pun, itu pun karunia yang berasal daripadamu lah yang kami tunggu. Karuniakanlah Tuhan bagian yang Tuhan rasa, supaya kami bisa melayani Tuhan lebih baik. Terpujilah namamu, Engkaulah Yesus Tuhan kami. Amin. Baik, selamat malam, sampai ketemu minggu depan.